teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Destia Putri Cahyani, kelas 12 BDP 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang mengenai sales. Yang pasti teman-teman awalnya akan bertanya, apa sih sales itu? Di sini saya akan menjawab apa itu sales. Sales adalah salah satu istilah yang digunakan untuk bisa menggambarkan kegiatan penjualan pada barang ataupun jasa. Umumnya, setiap perusahaan memang mempunyai tim sales yang diberikan tanggung jawab dalam hal penjualan. Oke, kita lanjut ke unsur utama yang melatar belakangi performa sales. Oke, setelah kita mengetahui apa itu sales, sekarang kita akan melanjutkan ke unsur utama yang melatar belakangi performa sales. Yang pertama yaitu area penjualan. Tim sales akan bergerak setelah mereka mampu memetakan area penjualan, sehingga mereka akan mengetahui kemana mereka harus menjual produk barang atau jasa perusahaannya. Yang kedua yaitu produk barang atau jasa yang akan dijual. Dengan memahami secara mendalam pada produk barang atau jasa yang akan dijual, maka tim penjualan akan mengetahui strategi pemasaran yang nantinya akan diterapkan. Mau menerapkan strategi yang ini atau yang ini. Yang ketiga yaitu target pelanggan. Setelah tim sales sudah mengetahui area penjualan dan mengetahui tentang barang atau jasa yang akan dijual, maka tim sales akan mengetahui target pelanggan seperti apa. Nantinya menjadi salah satu kunci keberhasilan proses penjualan. Oke, setelah kita membahas unsur sales, sekarang kita masuk ke fungsi sales dalam perusahaan. Yang pertama yaitu menawarkan produk ke konsumen. Sales seharusnya mampu memanfaatkan kelebihan produk yang ditawarkan kepada pihak pelanggan agar mereka bisa termotivasi untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Artinya, seorang sales harus bisa memasarkan produk yang akan dia jual. Yang kedua yaitu meyakinkan calon pelanggan. Seorang sales juga harus meyakinkan seorang pelanggan yang kelihatan ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan dalam memilih produk. Yang ketiga yaitu mengarahkan sasaran. Seorang sales juga harus mampu mengarahkan sasaran dan pada siapa saja produk akan ditawarkan atau dijual. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Fungsi lain dari sales yaitu untuk bisa mengakomodasi dan menjangkau target konsumen dalam membantu memenuhi keperluan mereka pada produk yang ditawarkan. Oke, setelah kita membahas fungsi sales, tentu kita akan membahas juga yaitu tentang keunggulan sales. Selain menjanjikan prospek karir yang tinggi, menjadi sales juga mempunyai keuntungan gaji dan bonus yang menarik. Berikut ini 5 keunggulan dari sales atau keuntungan dari sales. Yang pertama yaitu memperluas relasi. Seorang sales, kamu akan punya kesempatan bertemu dengan banyak pelaku bisnis. Seorang sales juga yang berkompetensi pasti paham kalau bertemu dengan klien nggak sebatas menjual produk, tetapi juga menjalin hubungan yang baik. Yang kedua yaitu lapangan kerja yang luas. Setiap perusahaan pasti membutuhkan divisi sales. Pekerjaan ini juga nggak terlalu mementingkan latar belakang pendidikan yang spesifik. Justru apapun jurusanmu akan menjadi sebuah kelebihan. Misalnya, kamu melamar sebagai sales di perusahaan otomotif. Kalau kamu lulusan teknik mesin, tentu akan lebih menarik bagi perusahaan. Oke, yang ketiga yaitu kompensasi sesuai dengan hasil kerja. Semakin baik kinerja dan performa kamu dalam mencapai target, maka semakin banyak bonus yang kamu dapatkan. Karena kamu merasa langsung hasil dari usaha kamu sendiri,
ada kepuasan tersendiri yang bisa didapatkan dari sistem kerja ini. Kamu akan lebih menghargai hasil dan usaha. Oke, kita masuk yang keempat, yaitu melatih kemampuan berkomunikasi dan kepercayaan diri. Untuk bisa sukses berkarir dalam bidang ini, kamu harus memikat siapapun untuk membeli atau mengkonsumsi produk yang kamu tawarkan. Perusahaan tentu akan membekali kamu dengan teknik persuasif yang mumpuni. Selain itu, kepribadian dan kemampuan memahami klien juga akan mendukung kesuksesan salesmu nanti. Yang kelima, yaitu prospek kerja yang menjanjikan. Kalau kamu memutuskan untuk serius di bidang ini, kamu bisa menargetkan posisi sebagai sales manager, sales supervisor, kepala cabang, bahkan pebisnis lainnya. Pengalaman kerja ini kamu bangun di sektor ini akan berguna dan relevan di berbagai industri. Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih saya meminta maaf.